Selamat datang kembali di Tutor Coding bersama dengan saya, Tutor Putra, yang masih mendampingi teman-teman belajar mengenai interview dan proses rekrutmen di perusahaan IT. Nah, di sesi pertama ini kita akan mempelajari apa saja atau tahapan apa saja terkait dengan proses rekrutmen di perusahaan IT. Apa sih yang membedakan dengan rekrutmen di perusahaan lainnya? Dan kedua, teman-teman juga akan mendapatkan insight biasanya interview di perusahaan IT seperti apa, atau mungkin pertanyaan apa saja yang biasanya ditanyakan oleh user atau calon atasan kalian nantinya. Oke, tahap yang pertama adalah recruitment step atau tahapan-tahapan rekrutmen. Bagaimana proses rekrutmen di tech company? Sama sebenarnya seperti perusahaan lainnya. Yang pertama ada phone screening, kemudian ada tes, ada interview, dan terakhir offering. Sebenarnya proses rekrutmen kurang lebih ada 4 tahap seperti itu. Kemudian yang membedakan adalah nantinya di tes. Di perusahaan IT biasanya dilakukan technical test. Ada berbagai jenis technical test yang dilakukan. Pada umumnya ada 2 jenis. Yang pertama adalah remote technical test atau take home test. Dan yang kedua adalah on the spot technical test. Nah, saya akan membahas satu demi satu di slide berikutnya. Yang pertama terkait phone interview. Biasanya teman-teman mengirim CV ke job portal atau ke lowongan pekerjaan yang ada di internet. Misalkan di portal mungkin di LinkedIn atau dikatakanlah di Jobstreet atau di portal rekrutmen lainnya. Semua CV akan disortir oleh HRD. Nah, nanti ketika CV teman-teman cocok atau sesuai kualifikasi yang HRD cari atau perusahaan IT cari, pertama kali teman-teman akan diinterview atau kami sebutnya preliminary interview by HR. Jadi teman-teman HR ini akan melakukan CV checking. Benar tidak apa yang teman-teman tulis di CV sesuai dengan pengalaman teman-teman semua. Pengalaman 2 tahun di perusahaan A, mengerjakan A, B, C, apakah itu? Kemudian pengalaman sebelumnya lagi 3 tahun di perusahaan yang lain. Jadi teman-teman HR akan membuat sedikit profiling mengenai teman-teman. Kandidat A, pengalamannya berapa tahun, pernah mengerjakan proyek apa, punya pengalaman kalau untuk di tech company adalah pernah menggunakan bahasa pemrograman apa, pernah punya sertifikat apa terhadap suatu bahasa pemrograman tertentu. Itu tahap yang pertama di phone screening. Tahap yang kedua, nah ini yang mungkin sedikit membedakan dengan perusahaan lainnya. Di perusahaan IT biasanya kami mengadakan technical test. Ada 2, yang pertama remote test. Biasanya tes ini akan dikirimkan via email ke teman-teman. Akan ada proses pengerjaan. Biasanya dikerjakan dalam waktu kurang lebih 48 jam atau 2 hari. Atau bisa juga di email tersebut teman-teman diminta untuk mengerjakan dengan batas waktu tertentu. Biasanya kurang lebih 6 jam. Berbagai macam tes bisa dilakukan di sana. Apakah itu teman-teman membuat aplikasi? Apakah teman-teman hanya membuat potongan coding? Atau bisa jadi di level tataran knowledge atau pengetahuan teman-teman terhadap suatu istilah atau suatu bahasa pemrograman tertentu. Lalu biasanya teman-teman HRD akan memberikan batasan waktu seperti yang saya sebutkan di depan. Ada 6 jam atau 48 jam atau 2 hari. Lalu bagaimana kalau misalkan ternyata teman-teman tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan batas waktu tersebut? Teman-teman langsung segera menghubungi HRD. Ini tips yang pertama. Langsung hubungi HRD, jelaskan kenapa membutuhkan waktu tambahan. Kami biasanya memberikan waktu tambahan atau sedikit mentolerir
sekian waktu untuk perpanjangan waktu. Kedua, technical test yang on the spot. Nah, ini biasanya dilakukan sebelum sesi interview dengan user atau calon atasan kalian. Biasanya teman-teman akan diminta, kalau offline, proses interview offline, teman-teman diminta untuk mengerjakan secara paper and pencil, atau teman-teman akan disediakan satu device atau perangkat laptop untuk mengerjakan langsung proses tesnya. Atau bisa juga dilakukan saat proses interview. Bisa jadi beberapa user atau calon atasan kalian bertanya mengenai suatu logik atau suatu tes atau suatu bahasa pemrograman tertentu. Itu bisa dilakukan. Jadi, ada dua proses tes. Yang pertama tadi adalah remote atau take home test yang teman-teman bisa mengerjakannya di rumah 48 jam kurang lebih. Kemudian ada juga yang on the spot, berbarengan atau bersamaan dengan proses interview. Nah, kalau teman-teman sudah lolos phone screening, teman-teman sudah lolos tes, tahap yang berikutnya adalah user interview. Nah, ini umum terjadi. Biasanya user interview dilakukan teman-teman dengan atasan langsung atau technical lead. Atau bisa jadi nanti ada 2 kali interview, tergantung posisi teman-teman. Pertama dengan mungkin seniornya, atau mungkin nanti dengan technical lead. Tahap berikutnya mungkin bisa sampai ke business director atau bisa sampai ke technical director, tergantung posisi teman-teman. Nah, selama proses interview ada 2 pertanyaan biasanya. Yang pertama, technical question. Yang kedua, non-technical question. Apa sih technical dan non-technical question? Kita bahas pertama, technical question terlebih dahulu. Pada umumnya ada 3 bagian yang ditanyakan oleh user terkait untuk technical question ini. Yang pertama, seberapa tahu teman-teman tentang bahasa pemrograman tertentu. Katakanlah teman-teman melamar menjadi backend developer atau Golang khususnya. Teman-teman akan ditanya terkait logika-logika yang dilakukan untuk menggunakan bahasa Golang. Atau bisa jadi ketika technical ini teman-teman akan diminta menjelaskan hasil dari tes yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, biasanya ini dilakukan untuk di keduanya, baik yang take home test atau di on the spot. Jadi tes yang sudah teman-teman kerjakan akan diminta dibahas. Kenapa dari pertanyaan A, teman-teman menjawab seperti itu? Alasannya apa? Kenapa kami perlu tahu itu? Karena yang kami butuhkan adalah logik. Pemahaman itu satu hal, tapi yang bisa kami bangun atau yang bisa kemudian kami arahkan adalah logik atau logika berpikirnya. Itu yang beberapa tech company menjadi poin penting. Jadi, pastikan ketika mengerjakan technical test, kalian mengerjakan sendiri, tidak mencontek atau tidak googling istilahnya. Jadi, kerjakan sendiri, usahakan sendiri, karena itu yang dinilai adalah logika berpikir teman-teman. Ketika ada suatu permasalahan, kenapa kalian menjawabnya seperti ini? Kenapa bahasa ini yang ditulis? Kenapa kode ini yang ditulis? Jadi itu, technical question. Yang kedua, terkait dengan technical question, biasanya juga user menggali pengalaman dari project yang pernah teman-teman lakukan. Katakanlah teman-teman membuat atau melamar sebagai mobile developer atau Android developer. Pasti akan ditanya, sudah pernah membuat aplikasi yang didaftarkan di Google Play Store? Kalau sudah, pasti akan digali
peran teman-teman dalam membuat program tersebut, atau sejauh mana seberapa besar kontribusi teman-teman selama proses dari A sampai Z sampai aplikasi tersebut launching atau ada di Google Play Store. Begitu juga ketika teman-teman melamar sebagai iOS developer. Jadi project-project apa saja yang sudah pernah kalian kerjakan, project-project atau aplikasi apa saja yang pernah kalian buat, itu yang akan ditanya, itu yang akan digali oleh calon atasan teman-teman. Yang ketiga, sebenarnya sama dengan seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya terkait problem solving. Jadi yang kita cari adalah logika berpikir teman-teman. Ketika logika berpikir teman-teman sesuai dengan yang dibutuhkan oleh user, mau seberapa pengalaman atau meskipun katakanlah teman-teman baru mau mencoba melamar sebagai Golang developer, tapi pengalaman masih 2 bulan katakanlah. Selama logika berpikirnya sesuai dengan kebutuhan user, bisa jadi kemungkinan besar teman-teman akan diterima. Jadi penting problem solving ini menjadi satu hal yang perlu teman-teman terus latih. Ini tidak bisa 1-2 malam teman-teman pelajari, tapi harus terus-terusan berlatih. Oke, yang berikutnya kita bahas non-technical question. Kira-kira apa saja sih pertanyaan yang biasanya diajukan oleh user atau calon atasan teman-teman? Yang pertama, peran sebagai developer. Dalam suatu project, biasanya teman-teman tidak bekerja sendirian. Nah, kami atau user biasanya menanyakan sejauh mana peran atau kontribusi teman-teman dalam project tersebut. Berapa persen? 5%, 10%, 30%, dan seterusnya. Kemudian yang perlu kami gali juga adalah kondisi yang nyaman untuk bekerja. Kenapa penting? Jangan sampai ketika teman-teman pindah dari perusahaan sebelumnya, kalian tidak mendapatkan suasana bekerja yang nyaman di perusahaan yang selanjutnya atau perusahaan yang saat ini teman-teman lamar. Kenapa? Kondisi nyaman itu penting karena ketika teman-teman nyaman bekerja, sudah pasti produktivitas kerja teman-teman juga akan meningkat. Maka pasti akan ditanya, kondisi seperti apa sih yang nyaman atau kondisi situasi seperti apa yang tidak nyaman untuk teman-teman bekerja. Yang berikutnya, yang pasti ditanya juga adalah kebutuhan atau ekspektasi yang dicari ke depan. Teman-teman pasti mau terus berkembang, mau mencapai hal yang lebih dari yang junior developer, contohnya mau naik melamar terus pindah menjadi middle, terus naik lagi menjadi senior. Hal-hal itu perlu digali. Kenapa? Biasanya user dan atasan kalian pengen tahu sejauh mana keinginan kalian untuk berkembang. Kenapa kami perlu tanya? Karena ketika kami mendapatkan orang-orang yang tidak mau berkembang, itu sulit untuk belajar bersama. Karena dalam perusahaan IT biasanya kita tahu bahwa teknologi terus berkembang. Ada bahasa-bahasa pemrograman baru. Dulunya PHP level berapa, sekarang sudah sampai PHP 9. Dulu Angular 1, sekarang sudah Angular 9, 10, dan seterusnya. Dulu hanya pakai PHP, sekarang pakai Golang. Atau dulu pakai on-premise untuk server, sekarang pakai cloud. Teknologi terus berkembang. Kalau dari kandidat atau teman-teman tidak punya visi ke depan, sejauh mana teman-teman mau berkembang, akan sulit untuk berada atau bekerja di perusahaan IT. Akhirnya, saya mau rekap bahwa selama proses rekrutmen yang perlu kalian tekankan adalah selalu siap sedia.
Dari mulai teman-teman mengirim lamaran, dari teman-teman dihubungi oleh HRD, sampai kemudian mengerjakan tes, semua disiapkan, sampai proses interview dan seterusnya. Sedikit tips dari saya, recruitment proses adalah proses PDKT. Ibaratnya teman-teman sedang tidak hanya perusahaan mengenal teman-teman, seperti apa teman-teman bekerja, seperti apa teman-teman punya knowledge, punya pemahaman terhadap suatu bahasa pemrograman tertentu, tapi boleh loh teman-teman juga mengenal perusahaan. Seperti apa sih perusahaan yang saya lamar? Seperti apa sih perusahaan yang akan saya kerja berikutnya? Hal-hal apa saja yang perlu saya tahu? Nah, itu ada di sesi berikutnya. Jadi, dari sesi ini cukup sekian. Setelah ini saya akan berbagi tentang tips and trick selama proses interview. Nah, kira-kira apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama proses interview. Dari tahap persiapan, saat interview, dan setelah interview, apa yang teman-teman harus lakukan. Sekian dari saya, sampai bertemu di sesi berikutnya.